Hidup ini berjalan tanpa henti. Hari berganti hari, waktu meluncur begitu cepat. Kita tumbuh, berubah, mengalami begitu banyak hal. Ada saat penuh tawa, ada saat penuh luka. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Setiap langkah membawa kita semakin jauh dalam perjalanan yang tak bisa diulang. Anusati. Sebuah kata sederhana, artinya perenungan. Perenungan adalah ketika kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, menoleh ke dalam diri, lalu bertanya, siapa saya? Apa yang membentuk saya? Dan kemana saya sedang berjalan? Kalau kita jujur, kita akan melihat bahwa diri kita terbentuk dari begitu banyak hal. Dari kasih sayang orang tua, dari pengalaman, dari luka yang pernah kita alami, bahkan dari hal-hal kecil yang dulu kita anggap remeh. Semuanya bertumpuk, menyatu, menjadi diri kita hari ini. Tapi perenungan bukan sekadar menoleh ke masa lalu. Ia juga menyadarkan kita bahwa hidup ini penuh resiko. Dan resiko itu hadir di setiap peran kita. Menjadi anak ada resikonya. Bisa dimarahi, bisa terluka, bisa kecewa. Menjadi orang tua ada resikonya. Lelah, cemas, patah hati ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Menjadi pasangan hidup ada resikonya. Salah paham, berselisih, bahkan kehilangan. Menjadi pemimpin ada resikonya. Disalahkan, dikritik, atau ditinggalkan. Menjadi bawahan ada resikonya. Diperintah, ditekan, kadang diperlakukan tidak adil. Bahkan sekadar duduk dan mendengarkan renungan pun ada resikonya. Bisa bosan, bisa tersentil, atau justru tersadar. Begitulah hidup. Apapun pilihan kita, selalu ada resiko. Memilih bekerja, ada resiko lelah. Memilih tidak bekerja, ada resiko lapar. Memilih membangun rumah tangga, ada resiko repot. Memilih hidup sendiri, ada resiko sepi. Resiko bukan sesuatu untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Dengan menyadarinya kita berhenti mengeluh. Kita lebih siap menanggung konsekuensi dari setiap pilihan dan lebih tenang menghadapi kenyataan. Perenungan juga menuntun kita untuk melihat orang lain dengan lebih lembut. Bukankah mungkin orang yang hari ini membuat kita marah dulu pernah begitu dekat dengan kita dalam perjalanan yang lampau? Bisa jadi ia pernah menjadi sahabat, saudara, bahkan orang tua. Kalau demikian, pantaskah kita terus menyimpan kebencian? Jika dulu ia pernah kita cintai, mengapa sekarang kita memusuhinya? Inilah sebabnya perenungan melatih kita menumbuhkan cinta kasih. Sebab kemarahan hanya melukai. Ia melukai batin. Ia melukai tubuh. Banyak penelitian membuktikan marah yang terus dipelihara merusak kesehatan. Sebaliknya, hati yang tenang dan penuh kasih menyehatkan jiwa. Perenungan juga membuka mata kita tentang rapuhnya kehidupan. Begitu banyak kisah orang yang berpulang mendadak, tersapu bencana, tertimpa musibah, atau sekadar karena tubuhnya tidak lagi kuat. Dunia ini penuh ketidakpastian. Kadang alam bersahabat, kadang menguji. Tapi bila hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa mendengar renungan ini, itu artinya kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk hidup, untuk belajar, untuk berbuat baik. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita ingin perjalanan ini berakhir lebih cepat? Ataukah kita ingin melangkah sejauh mungkin dengan penuh makna? Jawabannya ada di tangan kita. Sejak lama sudah ada petunjuk sederhana. Jangan menyakiti, jangan merampas kehidupan. Sebaliknya, bantulah memperpanjang kehidupan makhluk lain. Menolong yang sakit, menyelamatkan yang terancam, berbagi, berdana, memberi perhatian. Inilah cara menanam benih kebaikan yang membuat hidup lebih panjang, atau lebih indah, dan lebih bermanfaat. Perenungan juga menuntun kita memahami makna doa. Doa bukan sekadar permintaan kosong. Doa yang tulus lahir dari hati yang sudah berbuat baik, lalu dikuatkan dengan tekad.
maka doa setelah kebaikan akan lebih bermakna, lebih dalam, lebih kuat. Akhirnya, perenungan adalah cermin. Ia bukan sekadar pikiran lewat, tapi cahaya kecil yang menyingkap siapa kita, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Dengan perenungan, kita menjadi lebih jujur, lebih berani, lebih siap menghadapi hidup. Hidup memang penuh ketidakpastian. Tapi satu hal pasti, setiap perbuatan meninggalkan jejak. Jika hari ini kita menanam kebajikan, esok kita menuai kedamaian. Jika hari ini kita menanam kasih, esok kita menuai persahabatan. Jika hari ini kita menanam kesadaran, esok kita menuai kebijaksanaan. Maka marilah kita belajar sering merenung. Bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi untuk bangkit dalam kesadaran. Karena hidup terlalu berharga jika hanya diisi dengan keluh kesah. Perenungan membawa kita pada pemahaman bahwa apapun yang terjadi, semua adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini, bagaimanapun akhirnya, akan selalu bermakna bila dijalani dengan hati penuh kasih, pikiran jernih, dan tekad untuk terus berbuat baik.